Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anakku sekalian, sebelum belajar kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar? Siswa-siswi 12 Hotel 1 dan Hotel 2. Kalian hari ini sehat-sehat semua? Bapak harap semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat untuk mengupgrade ilmu, tetap membaca, banyak browsing hal-hal yang positif, dan tetap menambah keterampilan walaupun kalian di rumah, sehingga kalian bisa sukses. Ya, amin ya rabbal alamin. Aku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang order taker. Order taker ini berkaitan dengan laundry tentunya, ya, karena order taker adalah petugas dalam laundry departemen yang mengurus kelengkapan administrasi termasuk penerimaan permintaan cucian dari tamu. Petugas order taker menerima permintaan laundry dari tamu melalui telepon. Nah, tentunya anakku sekalian, ada etikanya dalam menerima telepon. Etika adalah tata krama dan sopan santun yang diterapkan pada saat menerima telepon. Etika dalam menerima telepon meliputi berbicara dengan jelas, tegas, ramah, hangat, dan bersahabat. Nah, apa hal yang harus diperhatikan? Pertama adalah mengangkat telepon secara perlahan dengan wajah tersenyum. Jangan lupa tersenyum. Berbicara dengan nada yang lembut dan sopan. Mengucapkan salam sesuai waktu dan terima kasih sebelum mengakhiri pembicaraan. Nah, lanjut yang kedua ya, standar dan prosedur dalam menerima telepon. Nah, prosedur itu kan adanya urutan-urutan tertentu sesuai dengan prosedur ya. Nah, standar dan prosedur yang harus diperhatikan ya adalah cara mengangkat telepon, nada suara saat berbicara, body language, dan cara menutup telepon. Adapun standar dan prosedur umum saat menerima pesanan tamu melalui telepon adalah sebagai berikut. Angkat telepon secepatnya dan jangan sampai lebih dari 3 kali berdering. Alangkah baiknya petugas order taker mengangkat telepon dengan cepat, jangan sampai lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali berdering itu namanya kita tidak melayani. Angkat telepon secara perlahan dengan mengucapkan salam sesuai waktu. Hindari kata yang dapat menyinggung perasaan tamu. Tanyakan nama dan nomor kamar penelpon atau tamu tersebut. Dengarkan tamu berbicara dengan seksama. Berikan jawaban secara cepat dan lugas. Dan jangan sampai memotong pembicaraan tamu ya. Siapkan perlengkapan seperlunya ketika menelepon. Ketika menerima telepon seperti notebook atau buku catatan dan ballpoint atau pensil. Tanyakan jenis proses yang diinginkan tamu seperti laundry, dry cleaning, atau pressing only. Ulangi pesan yang disampaikan tamu agar jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum mengakhiri pembicaraan, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada tamu dan memberikan kata-kata magic words. Masih ingat kan kalian kata-kata magic words yang sudah Bapak ajarkan di kelas 11? Apa saja? Iya, ya. Terima kasih. Selanjutnya, jangan meletakkan atau menutup telepon sebelum ditutup oleh penelpon atau tamu. Karena mereka yang menelepon, ya, kita jangan sampai meletakkan atau menutup telepon lebih dulu. Biarkan mereka meletakkan atau menutup telepon lebih dulu. Letakkan telepon dengan perlahan, ya, dan jangan sampai dibanting. Lanjut ya materinya, penyampaian pesanan tamu. Setelah menerima permintaan cucian dari tamu, order taker menyampaikan kembali semua pesanan permintaan tamu tersebut kepada valet runner secara detail. Pesan
permintaan cucian tamu yang telah disampaikan kepada valet runner tersebut harus segera diambil. Setelah pengambilan cucian tamu selesai dilakukan, valet runner harus segera melaporkan kembali kepada order taker untuk menginformasikan bahwa pengambilan cucian tamu sudah dilaksanakan. Kalian tahu kan valet laundry ya, valet runner atau valet laundry. Valet runner atau valet laundry ini adalah petugas yang mengambil cucian tamu yang ada di kamar hotel ya, kemudian diserahkan kepada petugas laundry dan setelah selesai mengantarkan kembali ke kamar tamu ya. Selanjutnya, pengecekan benefit yang didapatkan oleh tamu. Benefit yang diberikan kepada tamu dapat beragam jenisnya sesuai dengan kontrak perjanjian tamu dan hotel tersebut. Beragam benefit yang dapat diberikan kepada tamu antara lain gratis laundry 2 potong pakaian yang sudah termasuk harga kamar, beberapa persen bagi tamu yang menginap di hotel tersebut untuk waktu yang cukup lama atau long staying days, adanya diskon jadi ya, adanya potongan harga bagi tamu yang menginap dalam waktu yang cukup lama, 1 set laundry, kemeja blus, celana rok, 1 set dalaman, sepasang kaos kaki dan sapu tangan dengan harga paket. Selanjutnya, memasuki dan menagih pembayaran atau disebut dengan istilah posting and billing. Dalam mencetak bukti pembayaran tamu, pembayaran yang digunakan sebanyak 3 rangkap antara lain sebagai berikut. Lembar warna putih diberikan kepada tamu. Lembar warna kuning disimpan sebagai arsip laundry departemen. Lembar warna merah dibagikan kepada bagian keuangan atau accounting. Selanjutnya, laporan kerja, reporting and closing. Laporan kerja dibuat oleh seorang order taker. Laporan kerja memuat semua pekerjaan yang dikerjakan pada hari yang bersangkutan. Sejak dimulainya pekerjaan shift hingga penutupan shift, laporan ini dilakukan per shift. Selanjutnya, closing adalah penutupan laporan semua hasil kerja yang telah dilakukan petugas laundry sejak laundry tersebut dibuka hingga tutup. Laporan-laporan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Laundry Revenue Report adalah laporan pendapatan atau pemasukan keuangan laundry departemen yang didapat dari hasil pencucian pakaian tamu pada hari yang bersangkutan. Laundry Guest Report adalah laporan yang berhubungan dengan tamu baik yang membayar maupun tidak. Laundry Linen Report, laporan ini berisi semua perhitungan linen yang dicuci pada hari yang bersangkutan. Hotel Uniform Report, laporan ini berisi semua perhitungan uniform seragam karyawan yang dicuci pada hari itu. Guest Bill Report, laporan ini berisi semua bukti pembayaran yang harus diberikan kepada tamu dan dibayarkan sebelum tamu tersebut meninggalkan hotel. Host Use Bill Report, laporan ini berisi semua bukti administrasi yang berhubungan dengan karyawan atau manajemen. Laporan paket laundry atau diskon atau free laundry, laporan ini berisi semua bukti pembayaran untuk dilaporkan untuk perusahaan yang bersangkutan atau tamu itu sendiri.